senjata. Mereka turun ngambilin pedang, ngambilin tombak, ngambilin real, ngambilin dinar, dan mengambil wanita-wanita yang ditinggalkan. Akhirnya hanya meninggalkan 2 orang saja di tempat itu. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu, ada sebuah jenderal perang yang sangat bagus. Dia memimpin perang tidak pernah kalah, baik waktu menjadi orang kafir maupun menjadi seorang muslim. Beberapa hari sebelum perang Uhud, Khalid bin Walid bersembunyi di balik bukit ini dengan pasukan berkudanya. Pasukannya ada 300 lebih berada di balik bukit ini. Dan begitu 48 orang turun, menyisakan 2 orang, kemudian melewati arah sana, dan bukit Jabal Rumat dikuasai oleh orang kafir. Dan disitulah 2 orang dipenggal lehernya hingga menjadi syahid, dan mereka mengibarkan bendera di tempat itu. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir yang tadi lari, begitu melihat ada bendera di sini, mereka balik lagi ke sini. Ya kan, mereka balik lagi ke sini. Yang dari sini pasukannya Khalid bin Walid dan pasukannya Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah. Termasuk Kanjeng Nabi, gigi beliau patah, kemudian alis beliau robek, dan kemudian kaki beliau juga berdarah, dan helm baja yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW pecah karena kena pedangnya oleh orang kafir, dan pecahan-pecahan baja itu menempel di pipinya Nabi Muhammad SAW. Nabi pergi ke arah sana. Ibu bapak, kaum muslimin kemudian menderita kekalahan. Dan yang paling menyakitkan adalah, yang membuat Kanjeng Nabi itu sedih adalah bagaimana pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu kalau perang duel di Mekah nggak ada yang ngalahin, semuanya kalah. Maka dijuluki dengan singa padang pasir. Maka orang kafir itu pusing gimana cara membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia buka sayembara. Siapa yang bisa membunuh Sayyidina Hamzah, maka akan diberikan 100 ekor onta, dan kalau dia budak, maka dia akan dibebaskan. Akhirnya seorang yang bernama Wahsy, dia ahli lempar tombak, nyari di mana Hamzah, yang mana yang namanya Hamzah, yang mana yang namanya Hamzah. Oh itu, dibidik, kemudian dilempar dengan tombak, kena jantung beliau, dan kemudian jatuh. Setelah perang selesai, kemudian Sayyidina Hamzah, halo, ya. Ada apa? Enggak, ngobrol ada apa? Oh iya, nanti nggak nyambung. Lupa kan saya kan? Kena jantung. Oh iya. Lanjutan? Nah, kena dadanya Sayyidina Hamzah tembus sampai belakang. Kemudian beliau jatuh. Setelah perang, istrinya Abu Sufyan itu namanya Hindun. Ya, Hindun. Dia sering menempatkan belati di paha kanannya. Kemudian dicarilah jenazahnya Hamzah. Jenazahnya Hamzah dicari, kemudian begitu ketemu, dibalik tuh jenazahnya Hamzah. Belatinya ditempelkan di sini, ditancapkan di sini sampai 3/4 dalamnya, kemudian ditarik ke bawah sampai pusar, jantungnya diambil oleh Hindun. Kemudian dimakan mentah-mentah sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini jantungnya Hamzah aku makan. Dan ketika dia punya niatan untuk menelan jantung pamannya, jantungnya Sayyidina Hamzah, Allah katakan, keluar kau dari mulut orang kafir itu. Akhirnya Hindun muntah. Dan di episode yang lain, Nabi pernah bersabda, jika seandainya Hindun mampu menelan jantung pamanku Hamzah, maka api neraka tidak akan pernah membakar tubuhnya. Dan akhirnya muntah. Tidak hanya itu Bapak Ibu, telinganya dipotong. Kemudian hidungnya dipotong, telinganya dipotong, buat hiasan di rumahnya. Kanjeng Nabi sangat sedih sekali. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad SAW, makamkan di mana mereka wafat. Jadi makamnya semuanya itu meninggalnya di area sana semua Bapak Ibu. Tidak ada yang di sini. Ini yang membuat di sini siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, makamkan di mana mereka wafat. Satu lubang bisa 2 jenazah, bisa 3 jenazah, bisa 5 jenazah. Kemudian 40 tahun setelah itu Allah berkehendak lain. Allah datangkan banjir di pegunungan ini, kemudian jenazahnya semuanya ngapung. Semuanya masih mengalirkan darah segar. Enggak ada yang tidak. Ya, semuanya mengalirkan darah segar. Dan yang paling dikenali adalah jasadnya Sayyidina Hamzah, karena dada beliau terbuka, kupingnya nggak ada, kemudian hidungnya juga tidak ada. Dan Allah kumpulkan mereka di tempat ini. Jadi siapa yang menguburkan di sini? Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, Rasulullah itu sedihnya luar biasa. Tapi Bapak Ibu, Hindun itu kejamnya luar biasa. Akhirnya apa? Di penghujung kehidupan Hindun, dia
masuk Islam dan menjadi motivator perangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada Nabi perang itu memimpin 27 kali perang, dipimpin langsung oleh Kanjeng Nabi. Dan kalau ada orang laki-laki lari, disamperin sama Hindun. Apakah kamu tidak percaya dengan janji Allah? Sehingga laki-laki itu kembali semua ke arah perang. Dan akhirnya apa? Hindun masuk Islam, suaminya Abu Sufyan juga masuk Islam. Hikmahnya apa? Setiap orang punya masa lalu, tapi yang paling penting adalah bagaimana akhir kehidupan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, Rasulullah sangat senang berada di tempat ini. Dan saya yakin demi Allah, demi Rasulullah saya sampaikan, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Hadir di tengah-tengah kita saat ini. Maka ibu dan bapak, kalau bapak ibu belum sempat meneteskan air mata buat Rasulullah di Masjid Nabawi, kalau bapak ibu belum tersambung hatinya bapak ibu dengan Nabi Muhammad SAW selama di Madinah, yang diingat hanya dunia, dan inilah tempat brainstormingnya jamaah haji Arifin Areka Perdana. Setiap jamaah haji dikirim ke tempat ini sebelum mereka berpakaian ihram. Untuk apa? Kalau kau umroh, kau haji masih membawa harta dunia, jabatan, sosial, kekayaan, pangkat, kecantikan, ketamanan, maka engkau akan jauh dari kemakmuran. Disinilah kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak ibu rasakan, Rasulullah sekarang sedang melihat kita. Rasulullah tersenyum pada bapak dan ibu. Maka kita sambut, kita berikan sholawat terbaik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang tua bapak ibu yang sudah meninggal, hari ini melihat bapak ibu di tempat ini. Amin. Anak ibu bapak semuanya ada di tempat ini. Ibu bapak yang sudah wafat, yang keluarga di rumah menyaksikan. Bapak ibu kita kirimkan salam dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya lantangkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, lihatlah wajah-wajah kami ya Rasulullah. Inilah wajah yang mencintaimu. Inilah kami yang mencintaimu. Inilah kami yang merindukan dirimu wahai Rasulullah. Inilah kami ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Lihatlah kami ya Rasulullah. Inilah tangan yang ingin memeluk tubuh wangimu ya Rasulullah. Inilah kami yang ingin menangis di pelukanmu ya Rasulullah. Inilah kami yang ingin bersamamu ya Rasulullah. Lihatlah wajah-wajah kami. Jauh datang kami dari Indonesia untukmu ya Rasulullah. Lihat kami ya Rasulullah. Lihatlah, dengarkan salam dan salawat kami. Kami yakin engkau berada di tempat ini. Bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang salawat terakhir mewakili orang tua kita masing-masing. Sallallahu. Ayah ibu kita melihat kita hari ini. Ayah ibu kita melihat kita hari ini. Ayah ibu kita melihat kita hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu kita hadap ke makamnya para syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Ya ahlul baqi. Assalamualaikum.